Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pelajaran IPAS kali ini kita akan belajar tentang pentingnya peran siswa dalam menjaga lingkungan sekitar. Ya, sebagai generasi muda, kalian siswa itu memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, melalui tindakan nyata, siswa dapat berkontribusi secara signifikan atau langsung untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan bagi masa depan. Jadi bisa kita nikmati sampai nanti anak cucu kalian ya. Lanjut. Ya, sebelum kita tahu peran siswa untuk menjaga lingkungan, kita harus memahami dulu nih dampak lingkungan terhadap kehidupan kita. Ya, lingkungan itu memiliki peran yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, degradasi tanah itu penurunan tanah ya karena adanya aktivitas manusia ya, terus berdampak sangat serius pada kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan memahami dampak penting ini, kita dapat mengambil langkah atau tindakan preventif preventif itu tindakan atau langkah yang tepat untuk menjaga lingkungan agar lingkungan berubah menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, ya ini langkah atau aksi nyata yang pertama bisa kita lakukan ya di lingkungan sekolah dulu aja. Ya, yang pertama adalah memilah dan membuang sampah dengan benar. Ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah saya ajarkan, kita harus bisa memilah sampah ya, mana yang pisahkan sampah organik, anorganik dan B3 untuk memudahkan proses daur ulang dan pembuangan yang aman. Yang kedua, gunakan sampah yang tersedia gunakan tempat sampah yang tersedia dan pastikan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Terus yang ketiga, hindari membuang sampah sembarangan nih. Masih banyak nih, apalagi yang di kolong-kolong meja. Temennya kalau piket sampahnya segunung ya. Jadi hindari untuk membuang sampah sembarangan. Terus yang keempat adalah lakukan daur ulang sampah sederhana. Ya ini pernah kita lakukan dengan membuat poster ya, gitu atau membuat alat musik menggunakan sampah plastik ya. Selanjutnya ya, untuk selanjutnya adalah menghemat penggunaan air dan listrik di sekolah. Nih yang suka bolak-balik nih ke toilet nih. Ya, kalian harus memastikan air memastikan mematikan air saat tidak digunakan. Ya, pastikan keran air di toilet dan di wastafel itu selalu tertutup saat tidak digunakan. Jangan boros air. Terus gunakan listrik dengan hemat. Ya, matikan lampu, peralatan elektronik dan AC saat tidak digunakan. Jadi yang piket nih, kalau saya lupa matiin, ya petugas piket baik lampu atau kipas angin yang ada di kelas itu harus dimatikan, ya agar kita bisa menghemat listrik. Terus yang selanjutnya adalah mengkampanyekan hemat energi. Ya, jadi kalian harus melakukan sosialisasi dan kampanye. Jadi ketika kalian melihat teman kalian yang melakukan pemborosan air dan tidak hemat listrik, itu kalian harus ingatkan. Oke, selanjutnya itu kita bisa menanam dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Ya, kalian bisa menanam, bisa menyiram atau memupuk. Jangan ada tanaman malah diinjek-injek. Ya. Ya, tanaman yang sudah ada di sekolah malah dirusak. Ya, jadi kalian harus merawatnya ya, agar lingkungan sekolah kita sejuk, ya, udaranya bersih, ya kalian nanti belajarnya akan lebih nyaman. Selanjutnya, mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke bahan ramah lingkungan. Ya, ini udah sering kita lakukan ya dengan kalian membawa botol minum sendiri, terus tempat makan sendiri itu kalian sudah melakukan pengurangan penggunaan sampah plastik. Ya, jadi kita harus lanjutkan ini. Ya, terus selanjutnya mendaur ulang sampah ini juga udah pernah kita lakukan dengan cara membuat poster, terus kerajinan-kerajinan tangan yang bisa kita gunakan kembali. Oke, selanjutnya melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekolah secara berkala. Ya, jadi kita harus melakukan kegiatan bersih-bersih ya. Sebenarnya kegiatan bersih-bersih ini sedikit memaksa ya, karena kita membuat jadwal piket, terus koordinasi timnya. Saya bagi siapa saja di hari Senin, siapa saja di hari Selasa. Ya, terus kalian harus bisa membagi tugas nih. Jangan selalu berebut. Yang cewek pengennya selalu inilah, yang cowok nggak mau bantuin lah. Jadi kalian harus membagi tugas secara adil. Kalau minggu ini
cewek yang nyapu berarti cowok yang ngepel. Terus minggu selanjutnya gantian gitu ya. Jadi harus ada distribusi tugas yang jelas. Ya, selanjutnya. Iya, kita juga bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Ya, caranya itu dengan ada 3 cara. Yang pertama adalah menginspirasi, memotivasi, dan mengajak aksi. Ya, siswa dapat menjadi agen perubahan yang memimpin upaya pelestarian lingkungan di sekitar. Ya, dengan menjadi teladan, kalian bisa memotivasi orang dan mengajak orang secara langsung untuk terlibat dalam aksi nyata membersihkan lingkungan. Ya, jadi ini berawal dari diri sendiri dulu nih. Ya, kalian harus menjadi teladan yang baik. Oke, selanjutnya. Ya, seperti biasa, setiap pertemuan kita akhiri dengan tugas ya. Ini ada 5 soal. Untuk soal nomor 1, salah satu tindakan nyata yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah untuk menjaga lingkungan adalah dengan titik-titik secara rutin. Ya, tadi ya yang ada yang membuat jadwal atau mendistribusikan tugas dan yang lainnya. Itu apa sih, kegiatan apa sih? Nah, itu ya jawabannya ya. Terus yang kedua, siswa dapat menggunakan titik-titik yang dapat diisi ulang. Apa sih yang kira-kira dapat diisi ulang dan mengurangi sampah plastik? Ya, tulis. Terus dalam kegiatan daur ulang, sampah titik-titik dapat diolah menjadi kompos. Sampah apa sih yang bisa menjadi pupuk kompos? Ya, ada 3 jenis sampah tadi ya, organik, anorganik, dan B3. Nah, ini termasuk sampah yang mana nih? Terus yang keempat, salah satu langkah penting salah satu langkah penting dalam menjaga lingkungan untuk mengurangi apa? Menjaga lingkungan adalah mengurangi titik-titik dan mendaur ulang sampah ya. Jadi ini ada 3 R, mengurangi, titik-titik, dan mendaur ulang. Ya, itu jawabannya. Terus yang ketiga, tuliskan cara yang dapat dilakukan oleh kalian nih siswa untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Tadi ya udah saya sebutkan ya. Saya rasa cukup pertemuan untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi